Selamat datang di Kisah Gelap, sebuah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib mulai kabur, di mana setiap cerita bukan sekadar fiksi, tapi bisa saja terjadi di sekitarmu, bahkan di belakang rumahmu sendiri. Di sini, kita akan membongkar berbagai kisah mistis, ritual terlarang, dan perjanjian pesugihan yang tak semua berani bicarakan. Cerita-cerita tentang orang-orang yang berani menjual nurani demi kekayaan, atau yang justru menjadi korban dari keputusasaan orang lain. Tapi malam ini, kami akan mengajak kamu menyelami sebuah kisah yang berbeda. Bukan tentang dukun yang sakti, bukan pula tentang tokoh kaya yang gila harta. Ini kisah tentang seorang pedagang roti bakar keliling. Terdengar biasa bukan? Tapi justru dari kesederhanaan itulah, sebuah rahasia kelam terbongkar. Rahasia tentang ritual tumbal yang melibatkan anak kecil. Dan pengorbanan seorang ibu yang nekat menempuh jalur pesugihan demi melunasi utang dan mempertahankan gaya hidup mewah. Semuanya hampir berhasil. Tumbalnya sudah disiapkan. Malam keramat pun tiba. Namun, siapa sangka, just true pedic, roti bakar keliling, dengan gerobak tuanya dan nyala arang yang menyala remang, yang menjadi penyelamat terakhir dari rencana iblis tersebut. Apakah ini kebetulan? Ataukah semesta memang memilih siapa yang akan menghentikan kejahatan? Dan, apakah sang pedagang benar-benar selamat setelah mengusik dunia gaib yang haus darah? Siapkan nyali kamu, turunkan volume lampu, dan pastikan tak ada yang mengintip dari balik jendela. Karena ini adalah kisah gelap pedagang roti bakar yang gagalkan tumbal pesugihan kisah nyata atau sekadar mitos. Biarlah kalian yang menilai. Tapi satu hal yang pasti, di dunia ini tak semua yang terlihat sederhana, benar-benar tanpa rahasia. Kita semua pasti pernah melihat pedagang keliling malam hari. Ada yang jual gorengan, ada yang dorong gerobak kopi, dan ada juga seperti yang satu ini yang setia menjajakan roti bakar dari kampung ke kampung. Suaranya sederhana, tapi khas. Roti bakar anget. Buat sebagian orang, itu cuma suara biasa. Tapi malam itu, bagi seseorang atau lebih tepatnya sesuatu itu bukan cuma panggilan makanan, tapi juga pemicu takdir. Namanya Rojak, tapi di lingkungan kita, dia lebih dikenal sebagai mengrojak roti bakar. Bukan orang hebat, bukan orang penting, hanya seorang pria sederhana yang hidup dari panasnya arang dan remahnya roti. Tapi siapa sangka, malam itu justru orang seperti dia yang terlibat dalam kisah kelam yang bahkan tak dimuat di berita manapun. Kisah ini dimulai saat malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit tak sepenuhnya gelap, tapi suasananya sudah berat. Angin malam menggigit tulang, dan ada sesuatu yang ganjil di udara, entah angin kering yang datang dari arah kuburan tua di pinggiran, atau sekadar perasaan kita sendiri yang mulai tak tenang. Istrinya sempat memintanya untuk tidak keluar malam itu. Katanya, ia mimpi buruk tentang gerobak terbakar dan suara anak kecil menangis minta tolong. Tapi Rojak cuma senyum. Katanya, mimpi ya tinggal mimpi, yang penting kita kenyang malam ini. Dan begitu saja, dia dorong gerobaknya. Di dalam gerobak itu ada arang, mentega, selai, dan keyakinan bahwa malam ini akan sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi tidak. Kita yang mendengar kisah ini tahu, ada sesuatu yang menunggu dia malam itu. Perjalanan dimulai dari kampung seperti biasa. Tapi semakin jauh kaki melangkah, suasana berubah. Biasanya ada anak-anak yang berlarian, suara obrolan dari warung kopi, atau tawa dari rumah kontrakan. Tapi kali ini kosong. Jalanan sunyi, terlalu sunyi bahkan untuk ukuran malam. Ketika sampai di daerah perumahan tua di ujung kota, perasaan itu jadi lebih kuat. Ini perumahan elit yang dulu megah. Sekarang banyak rumah kosong, cat mengelupas, dan halaman ditumbuhi semak. Kita tahu, tempat seperti ini sering jadi latar kisah misteri. Tapi saat itu, bagi Rojak, ini cuma jalur tambahan demi uang lebih. Dan disitulah semuanya dimulai. Gerobaknya berhenti di sebuah rumah besar di pojokan jalan. Rumah itu berbeda, lampunya menyala remang, tapi ada aroma yang tak biasa tercium. Bukan mentega, bukan kayu bakar, tapi dupa. Dan entah kenapa, di sela-sela aroma manis itu, ada bau besi, seperti darah yang mengering. Lalu terdengarlah suara pintu dibuka pelan. Kita tahu suara seperti itu, seolah kayu tua mengeluh disentuh. Di balik pintu itu, muncul seorang perempuan, cantik, tenang, tapi terlalu tenang, terlalu diam, seperti patung. Matanya tajam, wajahnya pucat, dan dia hanya berdiri, mengamati. "Mas jual roti bakar ya?" Itu pertanyaan pertamanya. Dan suara itu pelan, nyaris berbisik, tapi jelas sampai ke telinga. "Masih anget, Bu. Mau rasa apa?" Jawaban Rojak sederhana, tapi pertanyaannya setelah itu bukan pertanyaan biasa. Dia tidak menyebut rasa.
Tidak menyebut harga, dia hanya bilang, "Kalau saya pesan banyak, bisa antar ke dalam rumah." Biasanya, pedagang seperti Rojak tak akan mau, apalagi malam-malam, ke rumah yang tak dia kenal. Tapi malam itu, dia tak menolak. Kita tidak tahu kenapa, mungkin karena tawaran uang yang besar, mungkin karena tubuhnya bergerak lebih cepat dari logikanya. Tapi yang jelas, dia ikut, dia buatkan roti bakar seperti biasa. Tapi tangannya sedikit gemetar. Dan ketika ia pandang wajah perempuan itu, dia sadar, senyuman perempuan ini bukan senyuman ramah, tapi senyuman datar. Seperti menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap dari malam setelah pesanan jadi. Perempuan itu memberikan uang dalam jumlah banyak, terlalu banyak untuk ukuran roti bakar. Dan tanpa basi-basi lagi, dia berkata, "Antar ke dalam." "Ya, ke ruang tengah saja, nanti saya susul." Gerbang besi terbuka sendiri, tak ada anjing penjaga. Tak ada suara dari dalam, hanya aroma dupa yang semakin kuat. Dan ya, itulah titik pertama, tempat di mana segala sesuatu mulai berubah. Rojak mendorong gerobaknya ke halaman. Daun-daun kering bergesekan sendiri meski tak ada angin. Pohon besar di samping rumah mengeluarkan suara lirih seperti bisikan. Kita tahu, itu bukan malam biasa. Dan saat roda gerobaknya menyentuh lantai teras, perasaan itu datang. Perasaan bahwa langkah kaki ini sudah melintasi batas. Bukan lagi hanya dari luar ke dalam rumah, tapi dari dunia manusia ke dunia mereka yang tak terlihat. Dan kisah ini, kisah tentang roti bakar, pengorbanan, dan keserakahan manusia. Dimulai dari sana, dari malam yang sepi, dan aroma roti yang menggoda, yang ternyata menjadi undangan terakhir menuju neraka dunia. Ada yang aneh dari perempuan itu. Sejak pertama kali kita lihat dia membuka pintu, berdiri di balik cahaya lampu rumahnya yang temaram, kita tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Matanya terlalu tajam untuk perempuan yang hanya ingin membeli roti bakar. Senyumnya terlalu datar, seperti bukan dibuat dari keramahan, tapi dari kebiasaan menyembunyikan niat buruk. Dia cantik ya, wajahnya bersih, kulitnya halus, rambut hitamnya panjang dan tergerai rapi. Tapi kecantikannya bukan kecantikan yang menenangkan, melainkan yang membekukan. Semacam pesona yang membuat kita terpaku. Bukan karena terpesona, tapi karena merasa dikendalikan. Dan ketika dia meminta Mang Rojak mengantarkan roti ke dalam rumahnya, bukan menunggu di teras atau pagar seperti pembeli pada umumnya, kita langsung tahu, ini bukan transaksi biasa. Tapi Rojak kita semua tahu dia bukan orang yang suka menolak rezeki, apalagi saat uang besar ditawarkan begitu mudah. "Saya mau 8 roti bakar," katanya. 4 keju coklat, 2 kacang, 2 pisang susu, tapi tolong, masaknya satu-satu. Harus hangat semua. Suaranya lembut, tapi ada nada memaksa di sana, seperti perintah terselubung. Mang Rojak menuruti. Tentu saja, meskipun tangannya mulai gemetar saat memanggang roti, bukan karena arang panas atau kecapekan, tapi karena suasana sekitar berubah semakin mencekam. Semakin ia dekat dengan rumah itu, semakin kuat rasa bahwa ada sesuatu di sana yang tidak kelihatan, tapi memperhatikan. Dia mulai dengar suara, bukan suara perempuan itu, bukan suara api atau roti yang dibalik, tapi suara dari dalam rumah. Seperti bisikan, kadang suara anak kecil tertawa pelan, kadang suara seperti orang menarik napas panjang. Tapi setiap kali dia menoleh, tak ada siapa-siapa. Setelah roti selesai dibuat, perempuan itu mendekat dan menyodorkan uang. Jumlahnya tak masuk akal. Ratusan ribu untuk 8 roti bakar, tapi yang lebih aneh lagi, uang itu sudah disiapkan. Disesuaikan rapi, seolah semuanya sudah direncanakan. "Silakan masuk, Mas. Letakkan saja di meja tengah. Saya mau ambil teh di dapur." Dan begitu saja dia pergi ke dalam, meninggalkan Mang Rojak berdiri sendiri di depan pintu yang terbuka lebar. Kita semua tahu, logika manusia seharusnya menahan langkah. Harusnya dia menolak, bilang saja ini bukan bagian dari jasa. Tapi entah kenapa, Rojak justru melangkah masuk. Rumah terlalu dingin untuk rumah yang lampunya menyala dan orangnya ada di dalam. Lantainya marmer, dinding penuh lukisan-lukisan tua. Tapi bukan itu yang bikin bulu kuduk berdiri, melainkan suasana. Seperti kita sedang berjalan di dalam gua, sunyi, dalam, dan terasa berat di dada. Di ruang tengah, ada meja makan besar, tapi bukan makanan yang menyambut, melainkan sesajen. Bunga 7 rupa, dupa yang masih mengepul, segelas air putih yang dikelilingi rambut manusia, dan boneka kecil. Dari kain kafan yang diikat dengan benang merah, Rojak menaruh roti di sampingnya. Pelan, tangannya mulai gemetar. Dan saat itulah, suara itu muncul. Tangisan, pelan, teredam. Seperti seseorang yang mencoba berteriak, tapi ditahan. Rojak menoleh ke arah lorong yang menuju lantai atas. Tangisan itu dari sana. Tangisan anak kecil. Tangisan
yang tidak seharusnya ada di rumah sebesar dan sesepi itu. Dia menunggu perempuan itu kembali, tapi tak kunjung muncul. Hanya suara tangis itu yang makin jelas. Dan di antara sela-sela tangisan, ada suara laki-laki. Suara tua membaca sesuatu. Bukan doa, tapi semacam mantra. Rojak berdiri di sana. Diam, tapi seluruh tubuhnya seperti mau. Kabur, tapi kaki tak bergerak. Lidah keluh. Karena saat dia coba mundur, dia sadar pintu rumah sudah tertutup sendiri, terkunci. Dan suara-suara itu semakin mendekat. Lalu, siapa sebenarnya perempuan itu? Dan siapa anak kecil yang menangis? Apa yang sedang disiapkan malam itu di rumah besar nan dingin itu? Dan kenapa Rojak yang dipilih untuk mengantar roti malam itu bukan orang lain? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mulai terungkap di babak selanjutnya. Karena kita akan segera melihat bahwa ini bukan soal dagangan. Ini tentang perjanjian, tentang tumbal, dan tentang satu nyawa kecil yang akan jadi korban jika malam itu tak diganggu. Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Dan saat itu tiba, bersiaplah. Karena setelah tahu kebenarannya, tidur tak akan senyaman sebelumnya. Kita semua tahu, rumah besar belum tentu rumah yang bahagia. Kadang justru, di balik tembok yang menjulang dan pintu yang mahal, tersembunyi rahasia yang tidak ingin pernah kita lihat. Dan malam itu, Mang Rojak berdiri di tengah-tengahnya. Begitu, dia melangkah ke dalam. Kita seolah ikut bersamanya. Langkah pertama di atas lantai marmer terasa berat. Bukan karena beban fisik, tapi beban suasana. Udara di dalam rumah itu dingin. Bukan dingin dari pendingin ruangan, tapi dingin yang menusuk dari dalam tubuh. Dingin yang terasa seperti kematian sudah lama diam di sana. Meja-meja berdebu, walau rumah terlihat bersih. Tidak ada suara kipas angin, tidak ada bunyi televisi, tidak ada suara-suara rumah tangga seperti biasanya. Dan yang paling aneh, tidak ada bau makanan, tidak ada bau hidup. Yang ada hanya aroma dupa yang menusuk dan samar-samar. Bau busuk yang disamarkan. Wewangian, kita yang pernah masuk ke rumah kosong pasti paham. Rumah yang ditinggalkan punya aroma khas beku, lembab, dan sunyi. Tapi rumah ini tidak benar-benar kosong. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Tapi bukan kehidupan seperti kita. Ini sesuatu yang menunggu, diam, mengamati. Rojak melangkah ke ruang tengah. Dia hanya ingin menaruh roti bakar, lalu keluar. Tapi, meja makan yang harusnya jadi tempat meletakkan makanan, malam itu justru berubah jadi altar. Di atas meja itu, ada sesajen lengkap, bunga 7 rupa, lilin merah, sebuah mangkuk tanah liat berisi darah yang sudah menghitam, dan sebuah boneka kain kafan, kecil, tapi terikat dengan benang merah, seperti digembok dengan kutukan. Kita tahu itu bukan hiasan, itu bukan bagian dari adat biasa, itu bagian dari ritual. Mang Rojak berdiri kaku, ingin bertanya, ingin mundur, ingin melarikan diri, tapi tubuhnya seperti tak mau dengar. Kita bisa bayangkan apa yang dia rasakan ketika logika dan insting bertarung dalam kepala, tapi tubuh seperti milik orang lain. Lalu suara itu terdengar lagi, tangisan anak kecil, tapi sekarang lebih jelas. Bukan hanya tangis, tapi tangis tertahan. Seperti seseorang yang disumpal mulutnya. Seperti anak yang ingin minta tolong tapi tak bisa bicara. Dan entah kenapa, malam itu, suara tangisan itu justru membuat Rojak berani melangkah ke arah lorong. Bukan karena ingin tahu, tapi karena naluri sebagai manusia. Karena tangisan anak bukan sesuatu yang bisa diabaikan, bukan oleh siapapun. Apalagi oleh seseorang yang punya anak juga di rumah. Langkahnya pelan. Lorong rumah itu panjang, dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga. Tapi foto-fotonya aneh. Wajah perempuan yang membeli roti itu ada di sana, tapi selalu sendiri. Dalam semua foto, tidak ada anak, tidak ada suami, hanya dia dalam berbagai pose, di berbagai tempat, seolah rumah ini adalah kuil pribadinya. Atau mungkin rumah milik sesuatu yang dia sembah. Tangisan itu membawa Rojak ke tangga, dan saat dia mulai naik satu persatu anak tangga, suara lain muncul. Suara gumaman, suara mantra, bukan bahasa Indonesia, tapi bukan Arab juga, bahasa asing. Berat seperti lidah yang tak dilatih untuk menyebutnya, tapi dipaksakan dengan tenaga. Dan darah, di puncak tangga, ada satu pintu terbuka sedikit. Cahaya merah dari lilin menembus dari celahnya, dan di dalamnya, suara tangisan semakin jelas. Seperti tangisan terakhir, Rojak mendekat, nafasnya tercekat, tangannya ingin membuka pintu lebih lebar, tapi keringat membuat telapaknya licin. Dan ketika dia dorong pintu itu perlahan, yang kita temukan bukan kamar biasa. Di dalamnya ada anak kecil, laki-laki,
sekitar 7 tahun. Tangan dan kakinya diikat, mulutnya disumpal dengan kain. Dia hanya bisa memutar kepala dan menatap Rojak dengan mata penuh ketakutan. Tapi bukan itu yang membuat Rojak terpaku, melainkan lingkaran di lantai dan simbol-simbol aneh di sekelilingnya. Di sudut ruangan, ada patung hitam, matanya merah, lidahnya menjulur, dan di depan patung itu ada mangkuk besar, masih kosong. Tapi kita tahu, it's one tuck, darah. Saat itulah, suara langkah terdengar dari belakang. Langkah perlahan, tapi berat. Seperti seseorang yang tidak hanya berjalan dengan tubuh, tapi dengan beban dosa. Rojak menoleh dan berdiri di sana. Perempuan tadi, wajahnya masih cantik, tapi tak ada lagi senyum. Dan di sebelahnya, seorang pria tua berjubah hitam. Matanya putih seluruhnya, tangannya membawa pisau panjang, dan mulutnya tak berhenti komat kemit membakar. Sesuatu. Kamu tidak seharusnya ke sini, Mas. Suara perempuan itu dingin, tanpa emosi. Ini bukan urusanmu. Tapi malam itu, Rojak tahu urusan siapapun yang melihat ritual ini tidak akan berakhir baik, karena dia sudah jadi saksi. Dan saksi dalam ritual pesugihan hanya punya dua takdir. Ikut mati atau ikut menghilang. Lalu apa yang dilakukan Rojak selanjutnya? Apa dia lari? Apa dia menyelamatkan bocah itu? Atau justru dia ikut jadi korban dari keserakahan yang sudah terlanjur dibuat perjanjian? Kisah ini belum selesai dan malam belum berakhir. Kita akan lanjutkan semuanya di bab berikutnya. Ada suara yang tidak bisa kita abaikan, bukan karena keras, bukan karena mengganggu telinga, tapi karena ia merayap ke dalam hati, mengoyak rasa tenang yang paling dalam. Dan itulah suara yang terdengar malam itu dari lantai atas rumah itu. Tangisan anak kecil, pelan tapi memelas, seperti suara seseorang yang sudah terlalu lama menangis. Hingga suara yang tersisa tinggal sisa napas yang memohon untuk didengar. Dan saat kita dengar tangisan itu, kita tahu sesuatu sedang tidak beres. Tangisan anak bukan cuma soal kesedihan. Kadang ia jadi pertanda. Pertanda bahwa ada yang dipisahkan dari ibunya. Pertanda bahwa ada ketidakadilan, atau yang paling menakutkan, pertanda bahwa akan ada darah. Mang Rojak mendengar suara itu dari atas tangga. Padahal awalnya dia hanya ingin menaruh roti, menerima bayaran, lalu pulang. Tapi begitu suara itu muncul, langkahnya terasa ditarik. Bukan karena keberanian, tapi karena takdir memang memaksa dia naik. Kita bisa rasakan betapa berat langkah-langkah itu. Tangga demi tangga, sunyi mengiringi. Tak ada suara perempuan tadi. Tak ada suara dari dapur. Hanya tangisan dan desiran halus. Seperti ada sesuatu yang menyelinap di belakang dinding, mengikuti dari balik bayangan. Saat sampai di lantai atas, suara itu makin jelas. Tapi anehnya, tidak satu pun pintu tertutup rapat. Semua setengah terbuka, seolah rumah ini memang ingin menunjukkan semuanya, tapi dengan cara yang licik. Tidak langsung tapi perlahan, seperti setan yang mengulurkan jari satu-satu. Sebelum merenggut leher sepenuhnya, Rojak berdiri di depan pintu yang paling ujung. Pintu itu tua, catnya mengelupas, tapi dari celahnya terlihat cahaya temaram, bukan lampu, tapi cahaya dari lilin merah. Dan dari situlah tangisan berasal. Ketika dia mendorong pintu itu perlahan, kita seperti ikut masuk ke dalamnya. Dan pemandangan di dalam membuat darah berhenti mengalir. Seorang anak kecil, laki-laki, tubuhnya kurus, pipinya penuh bekas air mata kering. Tangan dan kakinya diikat ke tiang ranjang dengan tali tambang kasar. Mulutnya ditutup dengan kain putih, tapi tangisannya tetap lolos. Lewat mata, lewat ekspresi putus asa yang menusuk dada. Di sekeliling anak itu, lantai dipenuhi simbol-simbol. Merah, ada lingkaran besar dari darah yang sudah mengering, dan di dalamnya, 7 simbol yang tak kita kenal. Di sudut ruangan, ada sesajen lengkap telur ayam hitam, bunga kenanga, rambut manusia, dan potongan kain kafan yang sudah terbakar sebagian. Dan di tengah ruangan, patung, bukan patung biasa, tapi patung berwajah hitam legam, lidah menjulur, dan kedua tangan menunjuk ke bawah. Wajahnya menatap kosong, ke arah si anak itu. Bukan ruang tidur, itu altar. Dan anak itu bukan penghuni rumah, dia adalah persembahan. Kita bisa bayangkan kekacauan di kepala Rojak. Ingin menolong, tapi takut. Ingin berlari, tapi sudah terlalu jauh masuk. Dan sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, pintu di belakang tertutup keras. Brok, diam. Dan di sana berdiri perempuan tadi, wajahnya tanpa ekspresi. Tapi kini dia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri seorang lelaki tua, berjubah hitam, rambutnya putih panjang, tapi matanya hitam sepenuhnya. Tidak ada putih, tidak ada putil, seperti 2 lubang kosong yang menyedot cahaya.
Pria itu membawa mangkuk tanah liat di satu tangan, dan di tangan lainnya pisau panjang berukir. Pisau dengan bekas darah lama yang tak pernah benar-benar dibersihkan. Mereka tidak terkejut melihat Rojak di sana. Mereka tidak panik. Mereka justru tenang, terlalu tenang. Seolah semua ini bagian dari rencana, Mas. Suara perempuan itu lirih tapi jelas. Kamu tidak seharusnya di sini. Don, kita tahu itu bukan ancaman, itu vonis. Karena siapapun yang menyaksikan ritual pesugihan dan mengetahui siapa tumbalnya, berarti sudah mencampuri perjanjian dengan dunia lain. Dan dunia itu tidak pernah membiarkan saksi pulang tanpa harga. Rojak berdiri diam, napasnya tak teratur, tapi matanya hanya menatap anak itu. Anak yang kini bergetar ketakutan. Anak yang tak tahu mengapa dirinya yang dipilih. Anak yang ternyata adalah darah daging dari perempuan itu sendiri. Itulah yang lebih menyakitkan. Seorang ibu yang menyerahkan anak kandungnya sendiri sebagai tumbal, bukan karena kebencian, tapi karena keserakahan. Dan malam itu, kita tahu, Rojak hanya punya dua pilihan. Membiarkan semua terjadi dan diam sebagai saksi, atau menyelamatkan anak itu dan menjadi musuh bagi sesuatu yang bukan dari dunia ini. Apa yang dia pilih? Dan apakah dia bisa keluar dari rumah itu hidup-hidup? Jawabannya ada di bab selanjutnya. Ada momen di mana waktu seolah berhenti, bukan karena jam rusak atau malam yang terlalu tenang, tapi karena seluruh dunia seolah menahan napas. Dan malam itu, di ruang gelap yang hanya diterangi cahaya lilin merah, kita menyaksikan sendiri momen seperti itu. Malam di mana sebuah ritual pesugihan nyaris dimulai dan kita semua tahu, saat ritual seperti itu sudah dimulai, maka nyawa bukan lagi milik tubuh. Di tengah ruangan, anak kecil itu masih terikat. Tangisannya kini hanya tersisa isakan kelelahan. Matanya menatap kosong ke langit-langit, seperti sudah pasrah. Kita bisa rasakan betapa dinginnya lantai, betapa menusuknya aroma kemenyan dan darah kering yang mulai menyesakkan dada. Dan saat pintu ditutup, seluruh rumah berubah menjadi ruang ritual. Dunia luar lenyap. Perempuan itu, ibu dari si anak, berdiri di pojok ruangan. Wajahnya tidak sedih, tidak juga kejam, hanya datar. Seperti seseorang yang menanamkan keyakinan bahwa ini semua demi sesuatu yang lebih besar. Kita bisa melihat dia menggenggam jimat, mulutnya komat kamit, tapi air matanya tak keluar setetes pun, seolah naluri keibuannya sudah ditukar dengan kepastian emas, rumah, mobil dan pengaruh di mata manusia. Dan disitulah sang dukun mulai maju. Kita semua tahu ciri dukun pesugihan itu berbeda dari dukun biasa, bukan dari pakaiannya, tapi dari aura yang dibawanya. Dia tidak marah, tidak tergesa-gesa, tapi setiap langkahnya membuat udara semakin berat. Seolah dia bukan sekadar manusia, tapi perantara dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Rambutnya panjang, putih, dan dibiarkan berantakan. Matanya seperti dua sumur dalam yang tak memantulkan cahaya. Tangannya membawa kendil tanah liat berisi darah ayam hitam serpihan kuku manusia, dan benda yang tak bisa kita kenali kecil tapi berdenyut pelan. Dan saat dia membuka mulut, kita tahu, suara itu bukan suara biasa. Bahasanya seperti mantra. Tua, bukan Jawa, bukan Sanskerta, tapi lebih purba dari semua itu. Mengeram, menyeru, memanggil, lembah jero, sing dalik, roh peteng sing nunggu, sugeng rawuh, tumbal pun rawuh. Lidahnya meliuk, seperti dipinjam oleh sesuatu yang lebih tua dari dunia. Dan setiap kata itu diucapkan, kita bisa rasakan ada yang bangkit. Di langit-langit, suara kayu berderit, bukan karena angin, tapi karena sesuatu yang mulai mengisi ruang. Ruangan bergetar perlahan, lilin merah berkedip sendiri, bayangan menari di dinding. Meski tak ada gerakan tubuh, lalu sang dukun mengambil pisau panjangnya, diukir dengan simbol aneh, gagangnya dari tulang. Ia mengangkatnya ke udara dan menatap anak kecil itu, dan di sanalah Mang Rojak berdiri, masih di ambang pintu, tak bersuara, tapi tubuhnya gemetar. Apa yang bisa dilakukan seorang pedagang roti bakar melawan ritual seperti ini? Apa kekuatan yang dia miliki? Tapi justru karena tidak punya apa-apa, dia hanya punya satu pilihan, melawan, bukan dengan tenaga, tapi dengan keberanian yang datang dari hati. Karena saat seseorang sudah tidak bisa lari, yang tersisa hanya satu arah, maju. Dan itulah yang dia lakukan. Sebelum pisau itu menyentuh tubuh anak, Rojak berteriak, suara yang membuat semua kepala menoleh. Suaranya pecah, panik dan tulus. Berhenti, katanya. Anak ini gak salah apa-apa. Sang dukun menatap Rojak. Mata hitamnya tak berkedip, tapi bibirnya menyeringai. Dia bukan korban, dia persembahan yang mengikatnya. Ibunya sendiri,
Kau hanya pedagang, jangan ikut campur don kita tahu. Saat kalimat itu keluar, pilihan Rojak hanya dua, diam dan hidup, atau bertindak dan mungkin mati. Tapi Rojak maju. Dia ambil batu dari lantai, lempar ke arah sang dukun. Lemah ya, tapi cukup untuk menghentikan sesaat. Dalam hitungan detik, dia menerjang ke arah anak, membuka ikatan dengan tangan yang gemetar, melepaskan sumpal dari mulut kecil itu. Dan saat anak itu berteriak, rumah itu mulai berguncang. Lilin-lilin padam satu persatu. Angin kencang muncul entah dari mana, dan suara-suara mulai terdengar dari setiap sudut rumah. Suara tawa, suara tangisan, suara bisikan dalam bahasa yang tak kita mengerti. Sesuatu sudah datang, sesuatu yang selama ini menunggu tumbal. Dan sekarang, kecewa. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Mang Rojak berhasil membawa anak itu keluar? Atau justru dia telah mengikatkan dirinya pada kutukan yang tak bisa dibatalkan? Cerita ini belum selesai, karena yang datang malam itu tidak datang untuk main-main. Kadang dalam hidup, kita bukan memilih keberanian, tapi dipaksa oleh keadaan untuk jadi berani. Dan malam itu, Mang Rojak, seorang pedagang roti bakar, biasa melakukan sesuatu yang bahkan mungkin tak pernah ia bayangkan seumur hidup. Dia menantang kematian, menantang kekuatan gelap, hanya untuk menyelamatkan satu anak kecil yang bahkan tidak dia kenal. Saat dia melempar batu ke arah dukun itu, waktu seperti berhenti sekejap. Semua mata menoleh padanya, tapi bukan hanya manusia. Mata-mata yang tak terlihat juga mulai menatap. Dari balik bayangan, dari langit-langit, dari balik tubuh perempuan itu sendiri. Dan saat dia melepaskan ikatan anak itu, semua energi di rumah itu bergemuruh. Sesuatu kecewa, sesuatu marah, karena ritual yang disiapkan dengan darah, dupa, dan tumble diganggu oleh seorang penjual roti. Tapi kita tahu, dalam hati manusia ada satu kekuatan yang tidak bisa dibeli, yaitu keberanian yang lahir karena empati. Dan malam itu, itulah yang membuat Mang Rojak bergerak cepat. Anak itu dalam kondisi lemah dan ketakutan digendongnya dengan tangan gemetar. Tubuhnya kecil, ringan, tapi terasa seperti membawa seluruh dunia. Karena di belakangnya, sesuatu mulai bangkit. Sang dukun berteriak, tapi bukan dengan kata biasa, melainkan mantra yang memanggil sesuatu yang berada di luar batas akal. Mulutnya mengeluarkan busa, matanya memutih, tubuhnya bergetar seperti kesurupan. Lalu terdengar suara-suara aneh dari kerongkongannya. Dan saat itu terjadi, suara dari seluruh penjuru rumah mulai muncul. Tangisan, jeritan, gelak tawa perempuan, suara derap kaki tanpa tubuh, dan dentingan lonceng yang entah datang dari mana. Mang Rojak berlari. Lorong rumah itu terasa lebih panjang, seolah tak mau membiarkannya keluar. Dinding-dinding seolah bergerak, tangga melengkung, bayangan muncul dari balik lukisan. Bahkan ada momen di mana kita melihat sosok hitam tinggi, kurus, dengan leher panjang dan kepala menjulur ke arah Rojak berdiri di ujung lorong. Tapi dia tidak berhenti. Langkahnya tetap melaju, meski napasnya berat, meski tangan memeluk anak yang tubuhnya menggigil. Dan saat dia tiba di tangga, suara dari atas menggelegar. Serahkan tumbalmu. Itu bukan suara manusia. Itu suara dari balik dimensi. Suara yang tidak didengar telinga, tapi didengar oleh tulang. Kita tahu, saat suara seperti itu sudah muncul, artinya pintu antara dunia kita dan dunia mereka telah terbuka. Dan satu-satunya cara menutupnya adalah dengan darah. Tapi Mang Rojak tak peduli. Dia tidak membawa jimat, tidak membaca doa. Yang dia punya hanya keyakinan bahwa malam itu dia tak boleh diam. Dan di tengah rumah, sesosok bayangan besar muncul. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya seperti asap hitam pekat. Wajahnya tidak jelas, tapi dari tubuhnya keluar tenggen-tenggen yang mencoba menangkap. Rojak membanting gerobaknya ke arah sosok itu. Gerobak yang selama ini jadi sumber nafkahnya, malam itu jadi senjata terakhirnya. Minyak mentega tumpah. Api dari bara menyambar kain. Dan dalam sekejap, api membesar. Bayangan itu meraung. Rumah itu bergetar. Dan di momen itulah, Mang Rojak menerobos keluar. Pintu rumah terbuka sendiri, atau mungkin dibuka oleh sesuatu yang kasihan padanya. Udara luar seperti menyambutnya dengan kesegaran yang sudah lama hilang. Tapi belum selesai. Perempuan itu, ibu dari anak tersebut, berdiri di halaman. Wajahnya bukan lagi datar, tapi hancur. Air mata mengalir. Tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena kehilangan. Bukan kehilangan anak, tapi kehilangan perjanjian. Kamu merusak semuanya, katanya pelan. Semua sudah kubayar, semua sudah kurencanakan. Tapi Mang Rojak hanya menatapnya. Lalu dia berkata dengan suara serak, kalau semua itu butuh nyawa anakmu,
Mending kamu sendiri yang pergi. Dan dia meninggalkan halaman itu, tanpa menoleh, tanpa rasa takut, hanya dengan satu anak kecil dalam pelukannya, dan tubuh yang terbakar oleh asap dupa dan arang yang masih menyala. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan rumah itu malam berikutnya. Ada yang bilang rumah itu terbakar, ada yang bilang hilang ditelan tanah, ada juga yang bilang melam itu. Ada satu makhluk dari dunia lain yang kehilangan tumbalnya dan kini mencari pengganti. Tapi yang kita tahu pasti, Mang Rojak tak pernah lagi menjual roti bakar. Gerobaknya hangus, tapi hatinya tetap hidup dan anak kecil itu diselamatkan. Bertahun-tahun kemudian, anak itu tumbuh. Dan pada suatu malam dia berkata, "Kalau nanti aku besar, aku juga mau menolong orang seperti Mang Rojak menolong aku." Itu warisan terbesar. Bukan uang, bukan pesugihan, tapi keberanian dan kasih sayang manusia biasa yang melampaui dunia gaib sekalipun. Kita mungkin mengira semua berakhir setelah Mang Rojak keluar dari rumah itu. Setelah api membakar gerobak, anak kecil selamat, dan pintu rumah ditinggalkan terbuka. Tapi kita lupa satu hal, perjanjian dengan dunia gaib tidak pernah bisa dibatalkan semudah itu. Karena malam itu belum usai, dan dunia gaib belum puas, Mang Rojak berjalan tergesa-gesa menggendong anak laki-laki itu di pelukannya. Tubuhnya letih, kakinya gemetar. Tapi yang membuat napasnya semakin berat bukan hanya lelah, tapi perasaan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Jalanan perumahan itu sunyi, tak ada kendaraan, tak ada manusia, dan langit, meski tak hujan, terasa berat. Awan-awan menggumpal rendah seperti ingin jatuh ke bumi. Udara menjadi lebih pekat, dan setiap langkah yang diambil Rojak seolah menimbulkan gema, seolah sesuatu sedang menguntit dari kejauhan. Kita tahu rasa itu, rasa yang muncul di tengkuk leher saat merasa ada yang mengawasi, rasa yang membuat kita tak berani menoleh terlalu cepat, karena takut melihat apa yang sebenarnya mengikuti. Dan saat Rojak mulai melewati gang kecil menuju jalan utama, suara itu muncul lagi, cekikikan, bukan tawa manusia, tapi tawa yang pendek, patah-patah, seperti suara dari makhluk kecil yang tenggorokannya rusak. Suara itu muncul di belakang, lalu di samping, lalu di depan. Rojak berhenti. Matanya menelusuri kegelapan, dan dari ujung gang, kita lihat sosok itu. Tinggi, lebih tinggi dari manusia normal. Kakinya terbalik, tangan menjulur ke tanah, dan wajahnya bukan wajah manusia. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Matanya kosong, tapi dari celah bibir yang sobek itu, keluar suara mengerikan. "Tumbalmu belum lunas." Dan sebelum Rojak sempat mundur, makhluk itu melompat, tapi bukan ke arahnya melainkan ke bayangan. Dan dalam sekejap, ia menggeleng Rojak berlari, tidak lagi memikirkan arah. Yang penting menjauh dari tempat itu, meninggalkan rumah, meninggalkan makhluk itu. Tapi suara langkah di belakangnya tak berhenti. Tap, 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 kadang cepat, kadang lambat. Seolah makhluk itu tidak mengejar dengan marah, tapi menikmati permainan. Anak di pelukannya mulai menangis lagi, tapi bukan tangisan ketakutan. Lebih seperti ketakutan yang terlalu dalam untuk diungkap. Matanya membelalak, dan dia berbisik lirih, "Pak, dia ada di atas." Rojak menoleh ke langit, dan benar, di atas kabel listrik. Sosok itu merayap seperti laba-laba, menjulurkan tangan, menjilati udara, dan mendesis. Tubuhnya tidak punya tulang, lehernya bisa memutar penuh. Dan sekali lagi, ia bersuara, "Satu jiwa belum cukup." Rojak tak tahu harus kemana, tapi dia teringat satu hal, masjid kecil di ujung jalan. Bukan karena religiusitas mata, tapi karena ia tahu tempat-tempat seperti itu masih punya batas, masih punya pagar antara dunia terang dan dunia gelap. Dengan tenaga tersisa, ia berlari ke arah masjid. Tapi makhluk itu mulai marah. Suara cekikikannya berubah jadi raungan. Udara jadi panas, lalu dingin, lalu panas lagi. Dan di belakang Rojak, bayangan hitam menyebar di jalanan seperti air tumpah. Pohon-pohon berderit, anjing-anjing menggonggong dalam irama ganjil. Lampu jalan berkedip sendiri, lalu pecah satu persatu, dan saat jarak tinggal beberapa meter ke halaman masjid, Rojak merasakan sentuhan di bahunya. Dingin, licin, panjang. Makhluk itu mencoba menarik anak dari pelukannya. "Serahkan tumbal, atau kau penggantinya." Tapi Rojak berteriak, bukan mantra, bukan doa panjang, hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya. "Anak ini bukan milik kalian." Dan entah dari mana, sebuah cahaya dari dalam masjid menyala. Pintu terbuka. Suara azan dari rekaman tua menggema. Dan saat langkah kakinya menjejak pelataran masjid, makhluk itu terhenti. Tubuhnya bergetar. Tangan-tangan panjangnya menarik diri. Matanya memerah. Tapi dia tak bisa masuk, karena tempat suci masih punya aturan. Dan malam itu, di depan gerbang rumah Tuhan,
Mang Rojak tersungkur anak itu amen. Tapi tubuhnya luka. Jiwa mereka masih utuh. Tapi dunia gaib belum menyerah. Karena ketika seseorang mengganggu perjanjian, yang diganggu tidak lupa. Mereka bisa menunggu berhari-hari, bertahun-tahun, atau mereka bisa mengikuti pulang apakah benar sudah berakhir. Atau justru ini awal dari pengejaran yang lebih panjang. Malam itu, Mang Rojak duduk bersandar di tembok masjid. Tubuhnya basah oleh keringat, napasnya tersengal, dan tangannya masih erat memeluk anak kecil itu di dalam pelataran rumah ibadah. Suasana terasa sangat berbeda, tenang, adem, seolah di luar sana badai sedang mengamuk. Tapi di dalam sini, waktu diberi izin untuk diam sebentar, kita tahu tidak semua orang bisa melihat batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Tapi malam itu, batas itu terasa sangat nyata. Satu langkah di luar pagar masjid, dan segalanya bisa lenyap. Anak itu duduk, bersandar di bahu Rojak. Masih gemetar, tangisnya sudah kering. Tubuhnya kecil, kurus dan lemah. Tapi nyawanya utuh. Dan malam ini, itu satu-satunya hal yang penting. Beberapa orang jamaah mulai berdatangan. Ada yang baru selesai dari warung, ada yang hendak salat malam, dan mereka semua terkejut melihat Mang Rojak dalam kondisi seperti itu. Wajahnya pucat, pakaiannya robek, tangannya lecet. Tapi saat ditanya apa yang terjadi, dia hanya menjawab lirih. Ada anak yang hampir dikorbankan, tak perlu penjelasan panjang, tak perlu cerita detil. Karena di desa itu, semua orang tahu tentang rumah besar di ujung jalan. Rumah yang terlalu mewah untuk ditinggali sendiri. Rumah yang selalu tertutup. Rumah yang konon dibangun dari perjanjian. Orang-orang pun membantu. Anak itu dibawa ke rumah Pak Ustadz, diberi makanan, diselimuti. Dan malam pun berlalu perlahan. Angin masih berhembus dingin, tapi suara-suara mengerikan dari tadi. Lenyap. Kita semua ingin percaya, semuanya sudah selesai. Bahwa ini hanya kisah pendek tentang seorang pedagang baik hati yang menyelamatkan nyawa bocah. Tapi sayangnya, kita tahu tidak sesederhana itu. Karena ketika tumbal gagal diberikan, kutukannya tidak hilang, melainkan berbalik arah. Beberapa hari kemudian kabar pun tersebar. Perempuan yang menjadi ibu dari anak itu ditemukan tak sadarkan diri di dalam rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, tapi jiwanya entah kemana, seperti cangkang kosong. Dokter bilang dia koma, tapi kita tahu itu bukan koma medis, itu koma kutukan. Ritual yang gagal menuntut ganti, dan dalam dunia pesugihan tidak ada kesalahan yang dimaafkan, hanya penundaan balasan. Mang Rojak kembali ke rumahnya, tapi hidupnya tidak benar-benar normal lagi. Beberapa malam pertama, suara ketukan terdengar di jendela. Kadang 3 kali, kadang 7. Tapi saat dilihat, tak ada siapa-siapa. Anaknya mulai mimpi buruk, istrinya mencium bau darah dari dapur. Padahal tak ada daging apapun. Dan Rojak sendiri mulai merasa ada yang mengikuti tiap kali dia menyalakan bara roti bakar. Sesuatu menempel. Kita tahu, dalam cerita-cerita semacam ini, pahlawan tidak selalu diberi akhir bahagia. Kadang mereka selamat, tapi dengan harga. Dan harga itu bukan luka, bukan kehilangan, tapi kutukan yang mewaris pelan-pelan. Sampai suatu malam, Mang Rojak bermimpi. Dalam mimpi itu, dia kembali ke rumah besar. Di ruang tengah, sesajen masih ada, tapi di meja, kini bukan anak kecil yang jadi tumbal, tapi dirinya sendiri. Dan dari balik dinding, terdengar suara, "Kau menyelamatkan satu nyawa, tapi membangunkan yang lama tertidur." Rojak terbangun dengan tubuh menggigil, ledonyek, tapi matanya sadar bahwa perjanjiannya belum selesai. Keesokan harinya, dia pergi ke masjid, minta ditemani Pak Ustaz. Dan bersama beberapa warga, mereka kembali ke rumah besar itu. Tapi saat tiba di sana, rumah itu sudah kosong. Tidak benar-benar kosong, melainkan seperti rumah yang sudah selesai menjalankan fungsinya. Tidak ada aroma dupa, tidak ada darah. Tapi di lantai ruang tamu, terukir simbol kecil dengan tulisan yang samar, "Tumbal gagal, nyawa pengganggu dipantau." Pak Ustadz hanya bisa geleng kepala. Katanya, ini bukan rumah biasa, ini portal. Dan siapapun yang pernah mengganggunya akan dicatat. Rojak hidupnya tak akan pernah betul-betul tenang, tapi dia tidak menyesal. Karena satu hal, anak itu hidup. Dan jika memang dirinya harus menanggung semua beban ini, maka biarlah. Sejak saat itu, Rojak tak lagi jualan malam. Dia berdagang siang, dan malamnya lebih banyak di masjid. Bukan karena takut, tapi karena ingin memastikan satu hal, bahwa jika kutukan datang lagi, dia sudah siap. Kita bisa tutup buku malam ini. Tapi kisah ini belum benar-benar tamat. Karena kutukan bukan hanya milik masa lalu. Kadang, ia mewaris dalam darah, dalam mimpi,
atau dalam anak-anak kita sendiri, dan rumah besar itu masih berdiri, menunggu. Dalam hidup, kita sering membagi dunia menjadi dua, yang terlihat dan yang tidak, yang nyata dan yang gaib, yang bisa kita sentuh dan yang hanya bisa kita rasakan. Tapi ada malam-malam tertentu di mana batas itu menghilang dan kita dipaksa masuk ke dalam wilayah yang tak seharusnya kita datangi. Seperti yang dialami Mang Rojak. Dia bukan orang sakti, bukan orang pintar, bukan ustadz. Dia hanya penjual roti bakar dengan satu gerobak tua dan hati yang jujur. Tapi malam itu, dunia menempatkan dia di posisi yang tidak bisa ditolak, antara diam menyaksikan seorang anak jadi tumbal atau ikut melawan sesuatu yang tidak bisa dilihat sepenuhnya. Dan kita tahu, dia memilih untuk bertindak. Dia menyelamatkan, dia melawan. Dan karena itu, dia menanggung. Karena dalam dunia pesugihan, tidak ada yang gratis. Segala yang diambil dari dunia gaib akan ditagih kembali. Jika bukan hari ini, mungkin esok. Jika bukan pada pemiliknya, mungkin pada keturunannya. Mang Rojak tidak kehilangan nyawa, tapi dia kehilangan rasa damai. Selamanya dia membawa tanda bahwa dia pernah mengganggu keseimbangan yang sudah disusun dengan darah dan sumpah. Rumah besar itu kini kosong. Tapi bukan karena tidak berpenghuni. Ia hanya beristirahat, menunggu perjanjian baru, menunggu manusia baru yang terlalu lelah hidup miskin dan terlalu terburu ingin kaya. Karena seperti kata dukun dalam mimpi itu, dunia kami tidak pernah sepi. Hanya berganti wajah pemuja, dan kita manusia kadang tidak sadar bahwa setiap keinginan yang kita bisikan dalam hati bisa saja didengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lalu mereka mendekat, menawarkan jalan pintas, dan saat kita menyambutnya, maka perjalanan ke jurang pun dimulai. Mang Rojak kini hidup sederhana, tapi setiap malam dia bermimpi berlari tanpa henti. Kadang membawa anak, kadang bayangan, kadang hanya suara tawa cekikikan tanpa tubuh. Itu harga dari menjadi saksi. Dan dalam dunia mereka, saksi sama berbahayanya dengan tumbal. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin tidak pernah tergoda oleh tawaran cepat kaya? Apakah kita yakin tak pernah berharap ada jalan pintas dari penderitaan? Karena di luar sana, selalu ada yang mendengarkan. Dan mereka sabar menunggu, maka ingatlah lebih baik hidup kekurangan dalam terang daripada kaya dalam gelap. Karena harta dari dunia gaib tak pernah benar-benar jadi milik kita. Ia hanya pinjaman yang dibayar dengan nyawa, waras, dan keturunan. Dan siapapun yang menantang hukum itu, seperti Mang Rojak, akan selalu dikenang dunia ini dan diburu oleh dunia yang satu lagi. Malam ini kita sudah menyusuri lorong gelap dari sebuah kisah yang mungkin lebih nyata daripada yang kita kira. Kisah tentang keberanian, tentang dunia gaib yang tak pernah tidur, dan tentang bagaimana seorang pedagang biasa bisa menjadi pengganggu dalam perjanjian setan. Tapi satu hal yang selalu harus kita ingat, dunia gaib bukan sekadar dongeng. Ada. Ia melihat, dan ia mencatat siapapun yang berani ikut campur. Mang Rojak telah membuat pilihannya. Sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita siap membayar harga untuk hal-hal yang belum tentu kita pahami? Kalau kamu suka cerita seperti ini, kisah mistis, horor desa, ritual pesugihan, dan kejadian gaib yang membuat bulu kuduk merinding, jangan lupa untuk like video ini, tulis komentarmu. Pernahkah kamu atau keluargamu mengalami kejadian seperti ini? Subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan ketika kisah gelap hadir lagi. Membawa cerita dari balik dunia yang tak kasat mata. Dan ingat, bukan kita yang memilih kisah ini, tapi kadang, kisah inilah yang memilih untuk menceritakan dirinya. Lewat mimpi, bisikan, atau seseorang yang tak sengaja lewat tengah malam. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah gelap berikutnya. Dan hati-hati saat menatap cermin malam-malam, karena barangkali dia sedang menatap balik.